Lanjut materi pertama, ini adalah pengertian hadis, sunnah, khabar dan asar. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatha yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapannya. Contoh hadisnya adalah qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ada sunnah. Sunnah secara bahasa adalah kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada'a birak'ataini. Yang kedua ada khobar. Secara bahasa, khobar berarti kabar atau informasi, berita. Sedangkan secara istilah, segala berita atau informasi, sedangkan riwayat yang informasi baik yang berasal dari Nabi dan sahabat maupun dari selain mereka. Dan juga asar. Secara bahasa berarti bekas, jejak atau sisa peninggalan. Sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah asar sebagai sinonim dari hadis. Lanjut ke materi kedua, yaitu dalil kehujaan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lanjut ada takrir. Takrir secara bahasa artinya menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Selanjutnya ada takyid secara bahasa mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum dan mutlak. Selanjutnya ada tafsil. Secara bahasa menjelaskan merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum ayat-ayat Al-Quran disebut secara global, ijmal dalam Al-Quran. Selanjutnya ada taksis. Secara bahasa mengkhususkan. Sedangkan secara istilah adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran dalam bentuk umum. Contohnya, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil bikri jaldu min mi'atin wa nafsi sanatin wa sayyibu bi sayyibi jaldu mi'atin wa rajmu. Maksudnya ada tasyrih. Secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat. Dan lanjut ke materi ketiga, secara perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagai sahabat menuliskan secara terbatas. Lanjut ke materi keempat, ini hadis yang bersanad. Ini ada 3 pembahasan. Pertama ada hadis mutawatir. Secara bahasa berturut-turut. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya itu huwa tahuru ma'uhu al-jillu maitatahu. Lanjut kedua adalah hadis masyhur. Secara bahasa artinya terkenal, sedangkan secara istilah adalah hadis yang pada awalnya periwayatnya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai derajatnya ke derajat mutawatir. Lanjut ada hadis ahad. Hadis ahad ini dibagi menjadi 2. Yaitu ada hadis khairib dan hadis aziz. Hadis khairib itu adalah masalah bahasa ada sendiri. Sedangkan istilah ada hadis yang salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh 1 perawi saja. Tingkatnya sama saja. Lanjut ada hadis aziz. Secara bahasa artinya mulia, kuat. Sedangkan secara istilah hadis yang pada setiap tingkatannya sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir derajatnya. Contohnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nas ajma'ina. Lanjut ke materi kelima, yakni hadis secara kuantitas sanad. Hadis sahih secara bahasa
artinya sehat, benar. Secara istilah hadis yang memenuhi 5 syarat, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, dhabit dan tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Contohnya itu innamal a'malu binniyat. Dua ada hadis hasan. Secara bahasa baik bagus, secara istilah sama seperti hadis sahih, namun tingkatan dhabitnya di bawah sahih. Contohnya idza innallah ahdina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassituhu. Lanjut kepada yang keenam, syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama ada sanad bersambung. Sanad bersambung. Sanad berarti sandaran atau hubungan, sedangkan itsal artinya berarti tersambung. Secara istilah, sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi lain sebagai perantara. Selanjutnya ada perawinya adil. Adil berarti jujur atau lurus atau dapat dipercaya. Secara istilah, rawi yang adil adalah perawi yang beragama Islam, baligh, berakal dan tidak fasik, jujur. Selanjutnya ada perawi yang dhabit. Dhabit berarti kuat ingatannya atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi dhabit adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Selanjutnya ada tidak ada ilat, berarti penyakit atau cacat. Secara istilah hadis, tidak memiliki ilat berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Selanjutnya tidak ada syadz, berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari salah satu syarat dari keempat di atas. Contoh hadis itu balaghu anni walau yatan. Yang keempat tujuh iaitu tahammul wal ada'. Tahammul berarti berasal dari akal kata hamala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Dua ada berarti menyampaikan atau mengantar. Secara istilah adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan atau dengan perantara. Lanjut ke materi ke-8. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' berasal dari kata wadu'a yadu'u yang artinya meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu' adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal beliau tidak pernah mengucapkannya ataupun sengaja membenarkannya. Lanjut pembahasan materi 9. Contohnya hadis tadi itu man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Nah, itu dia. Lanjut ke materi 9, rijalul hadis. Secara bahasa rijal bentuk jamak dari rajul yang berarti lelaki. Al hadis berarti perkataan, ucapan atau tatapan bersumber dari Nabi SAW. Secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Lanjut ke materi 10, ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbabul wurud berarti sebab-sebab atau alasan, sedangkan al-wurud berarti datang, sampainya. Secara istilah, asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya salatul qa'idi 'alan nafsi min salatil qa'imi. Nah, lanjut ke materi 11. Ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja, kharaja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya mutawatirkan dengan lafaz.